Halo guys, jumpa lagi sama akun kesayangan kita ini di konten-konten khusus pertanian dan edukasi wisata. Kali ini Deruci Explore sedang berada di daerah Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Ya, kita lagi memantau perkembangan pertanian di lingkungan Kecamatan Karanganyar, tepatnya di Desa Kulu, bersama kelompok Tani Sri Rezeki dan rekan-rekan dari Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Karyoto, selaku Ketua Kelompok Tani Sri Rezeki Desa Kulu. Untuk hari ini kedatangan Dinas Pertanian Kabupaten Pekalongan atas nama pihak Balai Penyuluh Karanganyar, ada misi apa ya Pak? Dari Dinas Pertanian khususnya PPL itu seperti biasa kunjungan lapangan di wilayah kelompok kami di kelompok Sri Rezeki Desa Kulu. Itu yang dibahas pertama masalah penanggulangan hama, kemudian masalah yang lain tentang bagaimana cara kita mengendalikan untuk seperti RDKK, pupuk yang bersubsidi, kemudian masalah lain, masalah hama-hama dan lain-lain Pak. Apakah ini ada program yang melibatkan bantuan atau demplot? Betul Pak, kemarin dari Pak Dandim Pekalongan itu memberikan bantuan berupa benih 50 kilo untuk lahan 2 hektar Pak. Itu sudah kami terima dan saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Dandim beserta Pak Imam selaku PPL Kecamatan Karanganyar yang telah memberikan pada kelompok kami. Dan itu sudah kami semai kira-kira yang 1 hektar. Kemudian yang selebihnya belum kami semai karena kami masih menunggu lahan belum jadi Pak. Terus tidak lanjut dari kegiatan demplot itu saat ini seperti apa dan harapannya bagaimana ke depan? Harapan kami untuk kedepannya jangan hanya seluas itu saja, kalau bisa seluas wilayah kami yang kurang lebih hampir 30 hektar Pak. Kemudian tidak cuma pupuk, ini tidak cuma benih, kami mengharapkan akses jalan Pak. Akses jalan kami ya sudah bagus, tapi untuk drainase irigasi masih kurang Pak. Jadi kami masih biasa belum teririgasi. Terima kasih Pak. Ya, perkenalkan, nama saya Imam Radius selaku Koordinator Penyuluh Kecamatan Karanganyar. Kami dan teman-teman hari ini berkunjung ke Desa Kulu, tepatnya di kelompok Tani Sri Rezeki, yang pada kesempatan hari ini mendapatkan alokasi demplot dari Pak Dandim sebesar 50 kilo untuk demplot. Progresnya hari ini sudah sampai sejauh mana? Hari ini baru kita persiapan lahan pembenihan dan sudah ditabur benih untuk luasan 1 hektar. Selanjutnya apakah ada pihak lain yang terlibat atau sponsor mungkin? Nah, rencana kita untuk mensukseskan demplot ini kami menggandeng pihak perusahaan pupuk organik namanya PT Deruci. Ya, nanti kita aplikasikan supaya nanti masyarakat itu bisa dapat mengaplikasikan pupuk organik tersebut
melalui demplot yang kita percontohkan di kelompok tani Sri Rezeki, dan harapannya dengan penggunaan pupuk organik cair ini nanti bisa mengurangi penggunaan pupuk kimia sehingga menjadikan pertanian ke depan kita sebagai pertanian yang ramah lingkungan. Selain itu menghemat dari penggunaan pupuk, manfaat lain dari pupuk organik cair tersebut salah satunya apa Pak? Ya, salah satunya terutama untuk pembenahan tanah, perbaikan tingkat kesuburan tanah, terus meningkatkan produktivitas, terutama ending dari budaya itu kan meningkatkan produktivitas dan mengurangi kos untuk budaya. Oke. Ada harapan lain atau saran untuk masyarakat khususnya petani Anda? Ya, saran untuk teman-teman kelompok tani ini biar mereka itu lebih kreatif menggunakan pupuk organik, baik itu organik cair maupun padat, atau limbah-limbah tanaman yang ada di sekitarnya dimanfaatkan untuk kesuburan tanah gitu. Oke, itu saja Pak. Oke. Ya, terima kasih. Oke, selamat pagi Pak Teguh. Pagi, Oke, sebelah mereka asma sinten Pak? Pak Muslihin. Pak Muslihin. Pak Teguh kepala kelompok tani nggih? Nggih, Kelompoknya nama Pak? kelompok saya namanya Sri Rezeki Desa Kulu, Desa Kulu, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Jawa Tengah, Indonesia. Indonesia. Oke. Pemirsa, kali ini saya akan membantu menjelaskan tentang manfaat produk Deruci supaya tidak terjadi kesalahan dalam aplikasi dan kesalahpahaman tentang cakupan manfaat produk. Jadi biar tidak simpang siur. Nah, niki pun biasa jenengan Pak nggih. Niki Deruci niki pupuk organik cair. Nah, niki kula mending memberikan kesempatan jenengan untuk bertanya mawon daripada kula njelaske mbok nonton sing pun paham malah sampean wis tahu ngerti. Nah, niki sing belum diketahui dari produk ini apa, silakan ditanyakan. Nanti saya jelaskan. Terima kasih Pak. Yang saya tanyakan, ini kan ukuran setengah liter ya? 1 liter. Oh, 1 liter. Ini untuk penyemprotan ya? Oh, waktu penyemprotan umur berapa Pak untuk iya. padi? Kemudian besarannya kalau 1 liter untuk kegunaannya untuk berapa? Lahan luasan berapa? Terima kasih Pak. Ya, pertama produk ini diaplikasikan sebagai vaksin untuk imunisasi dan sterilisasi. Yang pertama kita semprot tanahnya dulu supaya steril Pak dari kuman-kuman, bakteri jahat sama virus-virus. Berarti sebelum tanam? Sebaiknya sebelum tanam. Kalau sudah ada tanamannya ya berarti pada saat pertanaman awal. Tapi ini masih semai kan ya? Oke. Tanah singkal, semprot, tutup irigasi biar turun sendiri airnya. Nanti dalam waktu 4 hari tanah yang keras jadi gembur, empuk langsung seketika. Karena ini mengandung bakteri penghancur humus nggih, sing saged ngempuke tanah. Yang kedua, itu pada saat persemaian. Fungsinya kangge imunisasi. Kalau tadi sterilisasi di tanah, kalau untuk bibit itu imunisasi. Kados bayi di dalam kandungan itu kan wonten suntik anti tetanus dan lain sebagainya. Betul. Nggih, lah niku fungsinya kangge menguatkan benih. Selain itu benihnya nanti bisa lebih longgor Pak, atau lebih keker, pertumbuhannya cepat, terus usia tanamnya maju. Untuk biasanya 20, 25, ini 18 sudah bisa ditanam. Untuk anakan gimana nih ke depannya? Anakannya bagus, cepat, karena nanti di umur 18 itu sudah bercabang 3. Ngepang. Jadi nanti jenengan sing tukang tandurin niku cakupannya cek, gede, setunggal ngeten. Jadi satu-satu bisa nggak rebah, terus lebih tahan keong karena udah gede gitu kan. Terus selain itu kan dia tingginya juga bagus lah. Nek jenengan itu naname mundur seperti biasanya 25 hari itu nanti kegedean Pak. Jadi kita tujuannya hemat waktu karena dia mengandung perangsang, hormon perangsang untuk pertumbuhan. Terus memicu penyerapan pakan. Jenengan kalau persemaian itu biasanya ditabur mes sekali, biasanya misalkan 1 kilo, ini cukup setengah kilo ditabur rata. Nanti semua mes atau pupuk yang masuk itu
bisa keserap dengan baik. Jadi nanti pertumbuhannya bayi mono balungan gede Pak. Otomatis ketika ditanam krono balungan gede, makannya juga lebih bagus gitu, penyerapan nutrisi. Terus nggak sakit-sakitan. Itu kalau di pembenihan. Terus juga tahan dari benih yang pada trotol merah seret itu kan, itu bakteri, lebih tahan untuk imunisasi. Nah nanti kalau sudah di pembenihan, baru nanti di persemaian penanaman awal. Tanaman awal kan tadi tanah udah semprot ya. Penanaman awal setelah tanam itu diaplikasikan segera. Tujuannya supaya tanaman itu langsung dapat makanan pertama. Jadi kalau ngemes biasanya nunggu 7 hari, nunggu 15 hari, itu tanaman itu sebenarnya sudah nunggu makanan Pak. Nah kita setelah selesai nanam langsung semprot nggak apa-apa, terus nanti dalam waktu 2 hari 3 hari langsung lilir, nggak kelamaan. Nanti jadi kalau nggak ada jeda istilah semaput ya, orang nganggo dorman sih, nggak semaput dulu parine, ya nanti dia langsung makan, langsung tumbuh, jadi nggak ada istirahatnya lah. Di situ kan kita sudah hemat 4 hari. Nek nunggu lilir kan berarti kan kita nggak makan dulu tuh padi 4 hari, otomatis nanti panen kan mundur. Nah kalau usia benih sudah maju 18 hari, kesuburan tanaman awal sudah maju, udah berkurang usia tidur itu, dormannya itu 3 hari 4 hari, berarti kan kita bisa menghemat. Otomatis 1 minggu panen itu otomatis maju karena ada penghematan waktu. Nah nanti kalau sudah itu di usia awal, setelah penyemprotan pertama itu diselang 10 hari sekali. Tujuannya untuk memberikan nutrisi kayak bayi itu suplemen Pak, suplemen ditambahkan nutrisi supaya dia dapat makanan-makanan yang berkualitas. Nah nanti kalau sudah pakai ini, jangan pemupukan urea dan ponska itu dikurangi 50% karena ini sudah mengandung unsur pupuk. Kalau enggak nanti kegedean Pak, nek kelemon malah terlalu rimbun. Nah saran kalau pakai ini jarak tanam ditambah. Soalnya nek mboten mangke empet-empetan malah ndak ada sirkulasi udara, lembab. Kuatirnya kalau lembab nanti jamurnya nambah. Nah sampai di sini untuk masalah pengairan juga harus jangan terlalu banjir karena eman-eman. Niki kan nonton bakteri ini supaya ndak terlalu banyak yang hanyut vitamin-vitaminnya. Banyu nyemek-nyemek secukupnya saja. Kecuali di awal ya. Kalaupun dikasih air bendung Pak, tujuannya untuk menghindari rumput tumbuh nggih. Jangan digelontor. Kalau digelontor nanti vitamin-vitamin pada ikut arus semua. Nah terus kalau udah gitu berarti kan setiap 10 hari sekali, nanti sampai usia maksimal 65. Pokoknya dilatih setiap 10 hari sekali. 65 berarti kan udah mulai langsung muncul intinya. Ya. 65 berarti penyemprotan lagi. Terakhir. Jadi setiap 10 hari sekali, berarti kalau hari pertama tanam atau kedua tanam berarti dilatih setiap 10 kayak gitu. Jagung. Bos jagung. Oh iya, nanti kita bicara jagung juga. Kemudian ini 1 liter. Kemudian penggunaannya nggih. Ini untuk sekali semprot kalau standar ini 1 bau, Pak. 1 bau sekali semprot. Standare. Jadi kalau 1 tank 100 mili ini bisa untuk 10 tank. Tapi kalau mau dibuat hemat ya bisa 20 tank. Untuk tanaman awal 20 tank mampu. Kalau tanaman udah lebat ya dosisnya otomatis nambah karena makanannya harus lebih banyak. Berarti ini tidak usah dicampur sama pestisida. Kalau tidak ada yang mengkhawatirkan atau hamane populasinya itu tidak terlalu banyak, populasi masih sedikit, itu nggak usah karena dia mengandung pemandul hama. Terus masalah lain kalau masalah tikus, jenengan setiap ada puncak serangan atau menjelang serangan itu ngotak nggih disemprot kalih telur bebek mawon. Jadi telur bebek 1 tank 1 dikasih ini 50 cc dicampur, semprotkan setiap sore jam 4 atau jam 5 sore. Ngotak dibengi kotakane. Nanti si tikus itu samar penciumannya. Jadi nggak masuk ke lahan kita. Alhamdulillah di kami tidak ada tikus. Cuman pret. Enggak tampret. Karena bawah tegaan nggih, bawah pohon rindang. Itu untuk manfaat selain untuk menghemat pupuk, untuk imunisasi, untuk anti kresek, berarti dia juga bisa meningkatkan bobot bulir. Bobot bulir sama-sama 1 karung
biasanya 50, ini paling tidak bisa 55 sampai 60. Kalau di Karangdowo yang panasnya lebih lama daripada sini, itu bisa sampai 70 untuk karung kombi. 70 71 gitu. Kalau sini kan memang cuacanya kan agak redup gitu, kurang panas. Ya paling ya lebih tinggi sedikit lah. Nyun sewu Pak, untuk harga Harga gimana nggih? Harga itu kalau harga eceran tertinggi 125. Tapi ini nanti bisa lah menghubung untuk beli dalam jumlah banyak ya 100.000 per liter. Karena kan itu harga eceran tertinggi ya. Netnya kurang lebih 100 sampai 125. Nah, untuk masyarakat sini yang menghendaki nanti kalau pembelian dalam jumlah besar atau yang pakai banyak, nanti bisa kita pintakan untuk promo diskon sama kantor. Diskon 20%. Kira-kira ya 80.000 lah kalau pembelian banyak ya bisa. Ini khusus untuk jenengan, tapi belinya hanya lewat kepala kelompok tani. Kita tidak memberikan jalur eceran yang tidak resmi. Nanti yang terdaftar hanya kelompok tani sama BPP. Karena ini kerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Pekalongan. Kayak gitu. Nek kita ngurangi pupuk 50%, menambahkan ini, artinya kan sebenarnya nggak rugi Pak. Nggak nambah anggaran, hanya mindah duit. Anggaran yang tadinya untuk beli pupuk urea dikurangi, terus dipindah beli ke sini. Jadi kan sebenarnya nggak nambah pengeluaran hasilnya. Betul. Untuk masalah-masalah lahan apalagi biasanya tanah keras itu ya. Iya. Jadi di kami tanahnya kan ada dua macam Pak. Yang satu pengairannya bagus sekali, kalau di air itu tidak pernah sap. Oh gitu. Itu mendung terus. Kemudian ada sebagian yang dialiri itu keras terus, tidak bisa empuk ya. Nah ini kalau yang terutama yang tanah-tanah keras itu, kalau dikasih ini Pak, nanti dia bisa empuk, bisa nyerap air. Nah kalau tanah keras itu kan begitu irigasi ditutup kan langsung kering sekali. Nggak ada tandonan air. Nah ini nanti bisa untuk membantu menyimpan air. Nah kalau untuk tanah-tanah yang udah empuk sih, tinggal untuk menyetabilkan virus-virusnya saja bisa. Nanti kalau misalkan masyarakat sini menghendaki untuk penyuluhan pendidikan, nanti bisa bareng-bareng. Oke, siap. Ada pasukan petani milenial juga nanti siap terjun. Oh iya. Jadi biar regenerasi lah pertaniannya. Tapi di kami itu ya ngomong itu padi dan padi. Padi pantun gimana? Padi pantun nggih. Nggak apa-apa. Setahun 3 kali Pak? Di kelompok kami 3 kali. Alhamdulillah pengairannya bagus. Tapi serentak nggih, bisa serentak. Serentak. 3 kali itu yang berbahaya kalau nggak serentak Pak, karena hamanya muter. Tapi kalau serentak ada siklus putus hama. Bisa nggak apa-apa. Itu untuk padi terus pun nggak apa-apa. Yang penting sebenarnya pada saat proses selesai panen, kalau bisa jerami jangan dibakar. Tujuannya nopo? Kaliumnya biar tetap utuh. Karena jerami itu kaliumnya tinggi. Setara KCl lah. Nah, dengan jerami ini dibakar, sisanya karbon. Nanti kaliumnya kurang. Otomatis nanti nagih dengan kita masukkan KCl. Jadi eman-eman. Petani kami begitu panen langsung bakar itu, pas sebelah bakar. Niku manfaatnya selain untuk KCl, kalium, niku onten kadar humus atau busukan-busukan sing nanti meningkatkan unsur nitrogen. Terus jenengan lebih berhemat lagi nanti pemupukannya. Kalau ada kompos kandang ya dimasukin. Kalau dibakar niku sisanya karbon Pak. Ya karbon tetap bermanfaat tapi kurang lah. Soalnya kan niku mengantisipasi hama nggih. Sebenarnya hama niku asal disemprot zat-zat alkohol kayak gini, nanti dia panas. Jadi nanti tidak menetas Pak. Karena alkohol sifatnya panas. Ini kan mengandung alkohol. Yang jadi halangan untuk kelompok kami itu ya belum adanya itu pertemuan. Oh iya. Niku memang kalau misalnya kami mengundang dari BPL atau dari pihak ketiga kan sering penyuluhan. Kami
tempatnya itu belum ada Gitu. di lokasi itu. Ngaten mawon Kak, kalau sini kan sudah ada pendopo itu kan. Iya, pendapat di sana. Nah. Nggih. Sana aja nggak apa-apa, di pendopo aja. Tapi rasanya kurang asik itu enggak Oh, di gitu. tempatnya ya. Minimal kita punya Saung. saung lah di tempat situ. Jadi kan enak, Pak. Kalau saya dengar sih itu pendopo tani nggih, itu menurut awal dibangunnya sama kepala desa itu memang dipersembahkan untuk tempat pertemuan tani. Ya enggak apa-apa, atau kalau misalkan mau di Balai Penyuluhan Karanganyar pun kita masih welcome, enggak apa-apa, bisa. Soalnya memang dari pemerintah sendiri menghendaki Balai Penyuluhan itu nanti ramai didatangi petani ya. Napa jenenge? Di sana kan fasilitas ada kayak speaker mic gitu kan. Mas balenya layak, sudah enggak layak balai pertanian itu. Enggak layak ya. Pintunya aja. Intinya nggak ada Mesake, Pak. gemboknya. Petugas mesake. Kemarin sempat disinggung sama Pak Sekda juga untuk diperbaiki. Ya kemungkinan nanti akan ada perbaikan lah. Kami sering berkunjung sana ke kemelas teman. Nggih, Pak. Barangkali beli-beli yang di sana mendengar kan. Oke. Untuk masalah penjualan niki penebasnya yang datang Pak nggih. Penebas datang. Berarti nggak bingung jualan ya. Kalau penjualan enggak bingung, cuman harganya kan sana yang mengendalikan, Pak. Ya. Tidak kami yang mengendalikan. Oke. Sementara itu dulu untuk pertanyaan produk-produk ini ada lagi Pak. Cukup kayaknya, Pak. Ya, jadi Sama kalau nanti lain kali insya Allah saya tak mengundang kelompok kami untuk berdiskusi tentang ini, Pak. sekarang Nanti siap kalau diundang, Pak ya? insya Allah siap, insya Allah siap. Sekarang pupuk urea dan lain sebagainya kan dibatasi. Kalaupun tidak dibatasi kan non subsidi nggih. Jadi kita ini harus bisa menghemat. Nanti kalau pertama pakai jenengan ngurangi 50%, kedua ngurangi 70%. Nanti sampai hanya pemakaian 10 kilo per iring. Itu sudah biasa. Saya sama Mas Imam Korluh itu sering mengaplikasikan produk ini di lahan-lahan Wonoprogo sekitarnya. Itu pemakaian pupuk urea dan sejenisnya itu hanya 10 kilo per iring. Ditambah dengan ini itu sudah mampu. Nggih. Sementara itu dulu. Siap. Cukup? Siap. Ya, terima kasih pemirsa. Jadi Pak, pH tanah kita ini saat ini adalah 4,5. Ya, jadi harus dinaikkan pH-nya dengan bakteri untuk pengurai tanah, penyetabil tanah, sama perlu ditingkatkan humus tanah. Nek saged niki bongsone damen-damen niku dikoleh mawon teng tanah mangke disemprot ambrol, Pak. Nggak usah khawatir nanti damene lambat pembusukan, ndak. Jadi yang penting pada saat olah tanah awal langsung semprot, nanti pada saat tanam damen iku pun matang sedanten, sudah matang semua. Ini 4,5 ini. Berat sekali, pH-nya rendah. Pertumbuhan anakan kurang, Pak. Anakan kurang. Terus nek musim penghujan itu mesti penyakitnya mesti akeh, Mas. Jadi penyemprotan itu tidak terukur. Jadi penyemprotan terus 2 hari sekali, 3 hari sekali itu. Ya makanya tadi kita cek kadar racun dalam airnya juga lumayan tinggi ya. NV-nya itu tinggi. Nek hama daun kayak kresek, daun merah, seret gitu. Untuk di sini tidak begitu ada, tidak begitu ada.
Yang sering kejadian itu sundep Sundep ya, kupu. karena kupu ya. Penyebaran kupu. Soalnya di sini banyak semak-semak. Oh iya. Gue tempat tinggal sementara. Oke guys, sementara itu dulu konten untuk pantauan di daerah Pulu, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan ya. Nanti kita lanjut lagi di konten pemantauan pelaksanaannya ya. Setelah ada perkembangan dari aplikasi produk-produk Deruci yang kita berikan support untuk desa tersebut untuk mendukung pertanian yang ramah lingkungan sesuai dengan harapan pemerintah pusat dan harapan kita semua tentunya ya. Ikuti terus channel Deruci Explore. Jangan lupa like, follow, and subscribe agar nggak ketinggalan kabar-kabar terkini seputar pertanian organik ya guys ya. Juga kalau ada saran, kritik, masukan boleh silakan di kolom komentar disampaikan saja. Atau mungkin daerah Anda ada kabar bagus, silakan bisa disampaikan kepada saya. Oke, saya Hans Deruci. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Salam pertanian organik. Siap, bye-bye.